Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iya Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 13 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, sepanjang pekan kedua Juni 2022, indeks harga saham gabungan terpantau mencatatkan koreksi 1,34% jika dibandingkan pekan sebelumnya, yang berada di level 7.182,96. Pada perdagangan Jumat, IHSG pun mencatat penurunan dari hari sebelumnya 1,34% atau 96,18 poin menjadi 7.086,65. Seluruh indeks sektoral parkir di zona merah selama sepekan kecuali sektor kesehatan yang masih menghijau 0,14%. Sedangkan sektor transportasi terjun paling dalam yakni mencapai 8,14%. Dalam sepekan sebanyak 141,9 miliar unit saham diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar 86 triliun rupiah. Meski IHSG melemah dalam sepekan, investor asing di seluruh pasar masih membukukan net buy yang mencapai 1,31 triliun rupiah. Kinerja pasar dalam negeri dibayangi beberapa sentimen dalam sepekan, antara lain dari dalam negeri adanya rilis posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei yang tetap tinggi yakni sebesar 135,6 miliar US dollar. Lalu survei konsumen Mei yang mengindikasikan optimisme terhadap kondisi ekonomi terus menguat. Hal tersebut terindikasi dari indeks keyakinan konsumen Mei yang sebesar 128,9 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berada di 113,1. Selain itu, pada periode April, hasil survei penjualan eceran mengindikasikan kinerja penjualan eceran terpantau meningkat. Kondisi tersebut terlihat dari IPR April yang tercatat sebesar 239,2 atau tumbuh 16,5%, lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,6%. Berikutnya, pelaku pasar mencermati hasil rapat Bank Sentral Uni Eropa yang memutuskan akan mengakhiri kuantitatif easing pada 1 Juli dan menaikkan suku bunga 25 basis poin pada akhir Juli, pasca 10 tahun menetapkan suku bunga rendah. Berita selanjutnya datang dari proyeksi indeks harga saham gabungan yang berpotensi melanjutkan koreksi pada perdagangan Senin. Pada penutupan perdagangan bursa saham akhir pekan lalu, IHSG berakhir melemah 1,34% ke posisi 7.086,65. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova menjelaskan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi. Hal ini karena angka inflasi Amerika Serikat semakin meningkat ke angka 8,6% pada Mei dan menjadi inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Ditambah akan disusul agenda rapat FOMC pada minggu ini yang bukan tidak mungkin memaksa The Fed menaikkan suku bunga lebih tinggi hingga 0,75%. Minggu, Ivan memproyeksikan pada perdagangan besok IHSG akan menguji level 6.884 hingga 7.232. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan juga memprediksikan IHSG melemah pada hari ini. Dia bilang di awal pekan ini akan ada minim sentimen dari data ekonomi. Secara teknikal, candlestick membentuk long black body mengindikasikan potensi pelemahan. Namun, tren pelemahan akan terbatas dikarenakan telah mendekati level support MA50. Proyeksinya, IHSG bergerak di rentan resisten 7.147 hingga 7.208, sedangkan support dalam rentan 6.990 hingga 7.038. Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan memperkirakan IHSG bergerak fluktuatif dengan kecenderungan terkoreksi. Proyeksinya, IHSG bergerak di rentan 7.050 hingga 7.150 pada hari ini. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau turun Rp5.000 bila dibandingkan dengan harga Jumat sebelumnya. Secara harian, harga emas berada di titik terendahnya pada Selasa sebesar Rp976.000 per gram, namun kembali menanjak sampai pada Jumat ke level Rp984.000 per gram.
Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp984.000 per gram pada Jumat. Nilai itu lebih rendah dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu senilai Rp989.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan juga 25 gram masing-masing dijual Rp9.335.000 dan Rp23.212.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp46.345.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp92.612.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp863.000 per gram, lebih rendah Rp9.000 dibandingkan dengan perdagangan Jumat sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia bergerak menguat selama sepekan. Kedua acuan minyak global bahkan bertengger di atas 120 US dollar per barel. Hal ini terjadi setelah Arab Saudi menaikkan harga untuk penjualan minyak mentahnya pada bulan Juli. Hal ini menandakan pasokan yang ketat bahkan setelah produsen yang tergabung dalam OPEC setuju untuk mempercepat peningkatan produksi selama 2 bulan ke depan. Menjelang akhir pekan, minyak terkoreksi kembali karena munculnya kekhawatiran atas pembatasan mobilitas di Shanghai, China. Akan tetapi, secara pekanan minyak tetap bergerak menguat. Harga minyak pada West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang 10 Juni 2022 pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat mengalami tren menguat 2,08% menjadi 121,34 US dollar per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang sebesar 118,87 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe juga menguat 2,66% menjadi 122,91 US dollar per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya sebesar 119,72 US dollar per barel. Sementara itu, Shanghai memberlakukan pembatasan baru sebagian setelah pusat ekonomi terbesar China melaporkan klaster wabah COVID-19. Berita penutup kita pada hari ini ialah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diprediksi masih bergerak melemah pada Senin. Hal ini seiring dengan rilis data inflasi Amerika Serikat pada Jumat 10 Juni yang tetap tinggi. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengatakan inflasi Amerika Serikat secara tahunan berada di atas 8,6% karena imbas kenaikan harga energi. Menurutnya, perkembangan ini dapat menjadi faktor pendorong bagi Amerika Serikat untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya. Sementara itu, dari domestik pelaku pasar akan mengantisipasi data neraca perdagangan yang diprediksi masih akan surplus. Pada Minggu 12 Juni, senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, ia juga sepakat sentimen utama pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kemungkinan berasal dari potensi kenaikan suku bunga acuan The Fed yang kembali agresif. Penyebabnya tentu data inflasi Amerika Serikat pada Mei 2022 yang dirilis Jumat merupakan yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Karenanya, akan ada kemungkinan flight to quality untuk sementara dari investor global. Fikri memprediksikan rupiah pada Senin akan bergerak di kisaran 14.460 hingga 14.680 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara Reni memperkirakan rupiah akan bergerak di area 14.525 hingga 14.595 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan lalu, rupiah di pasar spot melemah 0,09% di 14.553 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan rupiah dalam sepekan, rupiah melemah 0,83%. Sementara itu, berdasarkan kurs Cisdor melemah 0,09% di 14.569 rupiah pada Jumat dan melemah 0,95% dalam seminggu. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadia Sretnan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.